Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang lebih dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan yang bernama Mr. Dion Gates, berlandaskan pada teori kontrol dari Dr. William. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang diajarkan untuk mencari problem solving agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika posisi guru seorang manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Karena di sana ada penanaman nilai-nilai kebahagiaan supaya bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan melahirkan karakter murid yang luar biasa. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang digambarkan pada masing-masing sisi segitiga restitusi tersebut. Seperti yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas or stabilize identity. Yang kedua ada namanya validasi tindakan salah or validate misbehavior, dan yang ketiga ada namanya mencari keyakinan or seek the belief. Nah, seperti apa implementasinya di dalam kelas atau sekolah? Kita lihat video berikut. Oke, check one this out. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Well, good afternoon, my lovely student. How are you today? I'm fine. Okay. In this time, the teacher will get you special subject about complimenting and congratulating. Yeah? So in this case, I will ask all of you questions about the subject that I got you in this module. So you just now is presents one by one. I hope all of you can present about this topic correctly or quickly. Do you understand? Yes. Thank you anak-anak. Hari ini Mister akan lanjutkan materi adalah presentasi. Setelah Mister kasih materinya dalam bentuk materi pembelajaran video interaktif, jadi kalian menjelaskan ulang. You will explain again about the subject that I explained in the video. So I hope all of you present quickly, not same as your friends. Because on studying, your friends get sleepy, so sleep in class ya. Saya harap anak-anak nanti pas belajar selalu semangat, biar tidak seperti teman-teman salah satu teman Anda di sini ketiduran. Dan kalian maybe ask to you, kalian mungkin nanya ke saya, Mister kok nggak marah sih? Why don't you blame our friend sleeping in the classroom? Kok gurunya nggak marah sih? Pasti gurunya sayang nggak sama murid itu ya. Oke, Mister akan jelasin ya. Di Merdeka Belajar ini, kalau ada siswa melakukan kesalahan, posisi seorang guru tidak boleh menjadi seorang penghukum. Mungkin kalian waktu SMP, SD kalau salah pasti dihukum. Tapi kali ini tidak boleh karena seorang guru posisinya harus seorang teman ataupun manajer. Artinya apa kalau seorang teman? Kalau ada murid melakukan kesalahan, kita harus ajak diskusi bareng untuk mengembalikan dia biar bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu tidak boleh disalahkan atau dihukum, apalagi memakai kredit poin. Jadi bisa akan panggil setelah kalian semua presentasi yang ini anaknya puas tidurnya, bisa akan ajak komunikasi. Apa permasalahannya? Apakah dia semalam lari sama pacarnya, atau dia bantu ibunya, atau KPN belajar bikin materi buatnya? Oke anak, do you understand? Okay. Let's start now ya. Mari ikut. Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa Mister memanggil? Saya tahu alasan Bapak memanggil karena saya melakukan kesalahan saya itulah tidur dalam kelas padahal masih dengan jam pelajaran. Sebenarnya Nak Diana di sini Mister bukan mencari kesalahan apa yang sedang Diana lakukan di kelas dengan tidur, tapi di sini Mister akan mencarikan solusi bersama. Solusi kolaborasi atas apa yang menjadi keyakinan Diana atas kesalahan yang dalam kelas. Oke. Di sini Mister ingin menanyakan dulu biar Mister bisa kasih solusi yang terbaik. Kira-kira apa ya alasannya Diana tidur di kelas? Alasan saya tertidur di kelas dikarenakan kemarin malam saya mengerjakan tugas sampai
menggunakan Mister dan teman-teman lain sebagai analisis kasus, sebagai sebuah tindakan refleksi atas proses pembelajaran dengan banyaknya mengasih tugas. Sebenarnya kesalahan yang lebih besar dan buruk pun Diana bisa lakukan selain dengan tidur, karena Diana bisa bolos di luar jam pelajaran, mau tidur dimanapun, di hotel atau di tempat ini juga bisa. Tapi Diana masih bisa menjaga disiplin dengan masih tetap bertahan di sekolah walaupun dalam kondisi tidur. Apakah Diana yakin untuk melakukan perubahan ke depannya? Saya yakin akan melakukan perubahan ke depannya. Oke, dengan keyakinan seperti apa kira-kira Diana akan lakukan? Saya akan berusaha mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari awal, dan saya akan berusaha untuk mengambil dari awal agar saya besoknya tidak akan mengatur dan tidak lagi di dalam kelas. Sebuah keyakinan dan kesadaran yang luar biasa yang bisa dengarkan dari Diana. Semoga kedepannya Diana dengan kesadaran ini menjadi sebuah keyakinan dan kesepakatan bersama bahwa tidur di kelas itu dilarang agar suasana nyaman, aman, dan bahagia selalu tercipta, dan akan menjadi sebuah budaya positif yang melahirkan karakter yang bagus buat Diana kalau kita harus selalu disiplin dan tanggung jawab dan kewajiban sama siswa. Diana, terima kasih atas datangannya. Sekarang kamu bisa. Messi sama Nawira. Oke, apa kabar? Kamu apa kabar? Messi sama Nawira, kamu tahu nggak kenapa kira-kira Mister memanggil ke sini? Bisa tahu, Mira, coba kenapa kira-kira? Bertengkar. Messi bertengkar ya. Kali ini Mister memanggil di sini, Mister tidak akan mencari tahu kesalahan kamu, apa alasan kamu bertengkar ya. Tapi Mister memanggil kalian berdua ke sini untuk mencari solusi atau problem solving secara berkolaborasi. Kira-kira apa yang kalian bisa lakukan, kira-kira apa yang kalian bisa tunjukkan agar kejadian ini tidak terulang. Paham Wira dan Messi ya? Karena Wira dan Messi harus yakin dengan kesepakatan kelas bahwa di kelas dimanapun itu tidak boleh terjadi sebuah pertengkaran apapun alasannya. Paham ya? Kira-kira Messi tahu nggak apa yang dirugikan dari kejadian ini? Hilangnya rasa teman, rasa kepercayaan ya. Kira-kira Nak Wira? Penyebabnya kurang kontrol emosi. Ini Nak Wira dengan kejadian ini, yang bisa tadi bilang, kesepakatan kelas adalah sebuah keyakinan bahwa suasana sekolah, suasana kelas harus selalu terjaga. Oke, itu bisa pengen nanya dengan Messi. Kira-kira Messi yakin nggak untuk melakukan sebuah perubahan? Kira-kira keyakinan seperti apa yang Messi akan lakukan? Nawira, keyakinan apa yang kira-kira Nawira lakukan? Masyarakat bisa mengontrol emosi saya Nawira, itu adalah sebuah keyakinan, kesepakatan dan kesadaran diri, dan juga kesepakatan kelas bahwa rasa nyaman, disiplin, mengontrol emosi harus tetap terjaga biar suasana belajar tetap nyaman, tetap aman, dan kita bahagia semua. Oke? Semoga apa yang menjadi kesepakatan akan selalu menjadi budaya positif untuk kalian berdua dan untuk teman-teman kalian. Sebelum kalian Mister suruh balik, boleh saya minta misalnya kalian untuk bersalaman dulu biar suasana keluarga kenyamanan tetap dijaga ya. Ingat ya, kita ini adalah saudara, tetap selalu jaga pasangan dan saling menghormati. Silakan balik ke kelas. Semoga suasananya selalu baik. Oke? Oke, Diana, kali ini Mister ingin minta tanggapan ya tentang sebuah konsep restitusi segitiga restitusi yang bisa dapatkan di program Guru Penggerak, di mana konsep segitiga restitusi ini adalah sebuah konsep untuk penegakan disiplin secara humanistic approachment. Artinya penegakan yang lebih secara kemanusiaan yang memerdekakan murid, bukan memerdekakan murid. Artinya lebih bersifat secara teman dalam berkolaborasi mencari sebuah solusi. Oke, menurut Diana kira-kira seperti apa? Menurut saya konsep ini adalah konsep yang
sangat bagus dikarenakan sebelum adanya konsep ini, setiap siswa yang melakukan kesalahan pasti akan selalu mendapatkan hukuman. Namun dengan adanya konsep ini, siswa akan merasa lebih merdeka. Karena apa? Dikarenakan setiap siswa yang melakukan kesalahan tidak akan selalu mendapatkan hukuman, melainkan mendapatkan bimbingan. Menurut saya bimbingan ini lebih bagus daripada hukuman, karena hukuman ini mungkin mereka akan melakukan kesalahan yang sama, tapi dengan adanya bimbingan, mereka akan perlahan-lahan berubah menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih Diana atas pendapatnya tentang restriksi segitiga ini, di mana pendapat kamu adalah cerminan, adalah refleksi perasaan yang mewakili setiap anak yang ada di kelas ini, bahwa setiap kesalahan tidak perlu harus hukuman, tapi lebih bersifat persuasif sebagai teman dan sebagai manajer, karena fungsi guru di sini adalah perwakilan dari orang tua kalian masing-masing. Oke, terima kasih, semoga selamat.